Pertama, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat sore ini kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat berkumpul dalam acara Rapim Pengurus PUKHP Balang untuk periode bulan Juni 2003. Tentu kita dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apapun. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kemudian juga salawat dan salam kita curahkan selalu kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kita hadir di sini semua bersama keluarga kita akan mendapatkan syafaat di yaumul kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kawan-kawan tadi sudah jelas ya, saya kira pemaparan Bung Joko. Saya ingin mengambil poin-poinnya. Yang pertama tentang evaluasi tertib COS dan progres KTA online. Kenapa ini penting kita paparkan dalam Rapim ini agar ini kita transfer ke anggota semua. Kita pun dari pimpinan pusat akan melakukan surat teguran. Maka itu PC pun melakukan, sebelum melakukan surat teguran, melakukan himbauan. Maka setelah Rapim ini juga kita buat notulensi, nanti kita akan melakukan himbauan dulu sebelum teguran, terutama untuk tertib COS ke depan. Mungkin ada poin-poin. Terus untuk mempertegas, saya kira yang kawan-kawan udah di atas tahun itu mau dilangkah teguh. KTA manual kita atau KTA lama terhitung sejak 31 Mei 2023 itu sudah tidak berlaku lagi, maka tidak mungkin itu yang kita ajukan. Karena itu secara resmi sudah dinyatakan oleh Dewan Pimpinan Pusat kita. Maka struktural di bawah tersebut itu harus turun sampai ke akar rumputnya atau unit kerja. Oleh karenanya kita mengharapkan untuk melakukan pendataan kembali, salah satu contohnya bisa dibuat progres, dibantu oleh bidang organisasi di data. Jangan kita menyebutkan saja, oh itu udah 42, tapi kita kan nggak tahu namanya. Nggak mungkin juga umpama Bung Samin yang sudah kita tanya-tanyain terus, ya Resi juga mungkin, ini umpama. Tapi kalau nanti kan ada datanya, ini yang sudah atau yang belum, sampai kita tunggu Agustus nanti, memang nggak mau, ya kita pertanyakan akan keseriusan kawan-kawan tersebut bergabung di unit kerja. Saya kira udah cukup waktunya tuh sebulan lebih. Buat itu nggak sampai 1 jam, saya kira 15 menit selesai. Tutorial juga sudah kita buat itu. Apalagi ya kerjaan kita sehari-hari bila ini memang yang megang ini sebenarnya. Apabila menemui kendala, kita berharap wajar. Kita juga nggak mungkin menampilkan permasalahan itu kita anggap semua kawan itu bisa, nggak mungkin juga, nggak boleh juga kita pukul rata. Tapi setidak-tidaknya ada sebuah keluhan ataupun kendala itu dikomunikasikan. Nah inilah yang harus kita transfer ke anggota. Kita yang bersifat proaktif. Nah, itu terkait KTA online. Itu kira-kira yang perlu kita transfer, sosialisasi ke kawan-kawan semua. Kemudian terkait aksi nasional, bukan hanya terhadap Pelumbes. Pertama, upah itu yang menjadi target utama kemarin. Upah pokok kita perlu kita ingat hanya sebatas UMK. Walaupun kita berhasil, ukurannya mungkin di tingkat nasional ya, jangan dilihat UMK. Tapi cara perhitungan nilai-nilainya mungkin kita paling besar. Karena kita ada item lagi yang namanya transport. Kalau di Lampung ini nggak usah ditanya lah, nomor 1 lah kita, upah kita. Tetapi dalam sistem kalau itu dibelah dalam struktur skala upah namanya, upah pokok kita itu hanya sebatas UMK. Ditambah lagi dengan satu item namanya tunjangan masa kerja. Tunjangan masa kerja itu cuma 22.000 lebih itu kurang lebihnya. 1 tahun itu naiknya 1.000 perak. Jadi kita kerja bertahun-tahun ini cuma dihargai 1.000 perak masa kerja kita. Itu sebenarnya nggak manusiawi lagi. 10.000 aja nggak pantas, minimal 100.000 atau 200.000 itu baru pantas. Tahun ini? Iya, per tahun dihargai 1.000 perak. Yang 10 tahun itu cuma 30.000 TMK-nya. Nah kita kan baru bergabung berapa? Coba masuk 4 tahun. Paling baru 26.000 kita. Coba lihat di slip upah, 26.000 sekian. Artinya cuma ada selama 4 tahun kita naik itu, masa kerja kita itu cuma dihitung 4.000 perak. Kerupuk sebungkus 5.000 aja nggak dapet. Mereka untungan triliunan. Cuman kawan-kawan banyak nggak sadar kalau kita memperdebatkan, menuntut hak, disangka kita merusuhi perusahaan.
Padahal semua menikmati, bahkan bukan pekerja aja, staf-staf HU segala macam, masih batas manajer itu masih menikmati. Karena mereka masih pekerja. Yang tidak menikmatin itu tingkat direksi, karena dia pembuat kebijakan. Dia nggak ngitung upah, tapi ngitung keuntungan mereka. Kalau kita batas manajer, mau manajernya di mana, di pusat itu, mau kepala divisi, dia masih bergantung dengan namanya UMK, namanya upah pokok, namanya tunjangan dan sebagainya. Ini yang kita perjuangkan. Maka dengan adanya penurunan dari sejak keluarnya Perdir 1040 kalau nggak salah, itu yang harusnya memang kita sudah tetap 1,1 atau 1,2, itu digerus lagi melalui SKDIR menjadi 1,1%, ya 110%. Nah, mulai dari Perdir tahun 2019 di sana yang penurunan drastis itu, tunjangan tetap kita, tunjangan koefisien itu, tunjangan kompetensi kita itu digeser, berubah menjadi bantuan pengembangan kompetensi. Nah, item tersebut karena disebut bantuan, maka dinyatakan mereka tunjangan tidak tetap. Oleh karenanya semua perhitungan upah pokok, BPJS, terus DPLK, apalagi JAT dan masuk BPJS, THR, upah lembur itu berkurang semua. Contoh THR di 2021 itu karena perjuangan FSMI, tapi mereka tetap pikir, nggak mau ngomong itu dijadikan satu, tapi dia bilangnya itu bantuan kompensasi COVID. Sampai sekarang kan 2 kali transfer. Karena apa mereka 2 kali transfer? Mereka nggak mau keikat kalau 1 kali transfer. Kalau 1 kali transfer nyata dan jelas bahwa itu udah menjadi bagian THP, bagian upah pokok kita. Itulah yang dikatakan oleh peraturan perundang-undangan. Pembayaran THR itu berdasarkan upah pokok. Nah, upah pokok kita lebih kecil sekarang. Tinggal UMK dan TMK yang rasa-rasanya manusiawi. Yang perlu disampaikan ke kawan-kawan. Maka oleh itu FSPMI khususnya sektor EE itu tetap komit dan konsisten memperjuangkan upah kita, upah pokok kita itu 110 dari UMK. Kalau UMK kita nanti 3 juta, berarti upah pokok kita 3.300.000. Kalau sekarang kan belum. Masih UMK tok sama TMK aja 26.000. Nah, kalau ini berhasil mungkin di tahun ini, maka upah pokok kita nanti akan berubah, nambah lagi gaji kita. Kalau sekarang UMK kita 29 ya, hampir 300 lah kita anggap. Berarti hampir 3.300.000 upah pokok kita. Ditambah dengan transport hampir 3.350.000 yang nggak boleh diganggu gugat. Nah, itu kawan-kawan, selain upah, maka apalagi yang diperjuangkan volume base. Volume base ini mulai terasa kawan-kawan ya. Kita sama mengingatkan, kita kasih tahu juga teman-teman dengan ditandatanganinya oleh seluruh vendor bersama General Manager UID Lampung, PLN UID Lampung, maka jelas volume base sudah diberlakukan di bulan Juli. Betul, itu belum menyasar ke pekerja, tetapi dampak tekanan dengan sistem volume base yang diberlakukan itu tentu akan kita yang rasakan. Kita tentu yang pertama kali kena psikologis, kita dikejar-kejar. Baca meter sekarang itemnya itu nggak hanya fotometeran, tapi harus dapat jelas angka. Sekarang nggak tahu menau, rumah kunci nggak tahu menau, bahkan nanti ada sistem baca ulang segala macam. Yang dibayar yang kelihatan jelas angkanya. Maka perusahaan yang tidak memenuhi persentasenya nanti kena denda 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Maka SP yang akan keluar. Perusahaan tentu nggak akan tinggal diam. Kalau mereka dapat denda dan SP dari PLN UID Lampung, tentu kita pun akan terdampak. Ya itu nggak hanya ini aja ya. Itu salah satu contoh. Nggak hanya terkait pekerjaan baca meter, tentu juga tool sama. Pasti ada target nihil. Bahkan sekarang dia sudah bergeser
dari tadinya nihil menjadi nilai rupiah. Nilai rupiah enggak hanya target akhir bulan, digeser lagi, dia mencoba di tanggal 20. Berapa rekening yang terjual, targetnya semakin besar semakin baik, maka ada sisa namanya carry over, rekening yang bawa pulang, yang tidak terjual itu harus sedikit mungkin persentasenya. Di daerah Jawa, kalau nggak salah ada yang kirim itu ke sharing, itu harus sisa satu charter itu 9,06%, tidak sampai 10% rekening sisa tuh dari total nilai ya. Nilai rekeningnya sisa. Kalau 300 juta itu minimal 30 juta kira-kira. Nggak sampai kalau 9,0, taruh anggap kita bulutin 30 juta. Itu harus sampai di tanggal 20. Harapannya nol berarti kan? Iya. Di ujung bulan. Makan bang. Walaupun mereka mungkin masih memilah-milah, tapi ujung-ujungnya pasti ke sana. Maka mindset kita akan terikut, nggak lagi nggak bicara per lembar. Kita udah terkena emosi jiwa kita, psikologis kita kena. Akhirnya gimana caranya yang besar-besar, akhirnya kerja itu tambah acak-acakan. Coba lihat nanti Semeraut dampaknya. Ini yang kita takuti. Mereka pengen untung sebesar-besarnya, kita yang kerja sebatas bila di lapangan dengan pengeluaran yang begitu besar di zaman sekarang. Ya, dari sisi upah kelihatan besar dibanding tahun-tahun kemarin. Tapi jangan lupa, pengeluaran tahun-tahun kemarin itu kebutuhan kita juga masih kecil, harga barang juga tidak seperti sekarang yang melonjak. Tentu nggak ada nilainya juga duit besar. Bahkan pepatah ngomong besar pasak daripada tiang itu terjadi sekarang ini. Maka belum ideal gaji kita itu, boro-boro kita mau nyimpen, nabung, ya. Bisa selamat aja gaji itu sampai 30 hari untuk kebutuhan, udah jago. Nah itu kawan-kawan. Terus dampak yang lain ke pekerja, tentu ini yang kita harus sikapi, hati-hati. Tentu ILP yang ditetapkan selama ini hanya untuk artinya pelanggaran terhadap ada cawe-cawe lah bahasa Jokowi itu di lapangan, ya kan, permainan dengan konsumen, atau ada uang rekening yang lupa kita bayar ataupun alasannya itu dianggap ILP. Maka tidak menutup kemungkinan kita tidak memenuhi target. Dianggap nih, mungkin kalau target lembar biasa, kalau bayangkan sama kawan-kawan, coba duit kita ini dianggap duit kita dulu biar kita kena mental. Kamu bawa saldo nih, saldo awal, kamu bawa duit kami, kita aja nggak tahu duitnya dalam bentuk apa. Orangnya pakai pelanggan kok, tetapi kita, mental kita ya ditekan tuh seolah-olah bawa duit PLN kita ini. Umpama kamu bawa nih, saya kasih 500 juta tuh ada di pelanggan kamu, tanggung jawab kamu bawa pulang duit ini, padahal duit ini nggak di kita loh, langsung kan setan siluman sistemnya. Tapi kita dikenakan mental seolah kita tanggung jawab atas duit itu. Ngerti aja nggak kita urusan duit itu kemana larinya? Kalau lari ke kantong kita, mending 1 miliar kabur aja kita sekalian, nggak apa-apa ILP kira-kira. Nah, ini kira-kira aja. Nah di sana kita dikenai mental. Berarti kalau target nggak tercapai, nanti rupiah nggak tercapai, dianggap kita tidak berintegritas menyelamatkan uang PLN. Maka dapat dikatakan kita melanggar integritas layanan publik. Tuh titiknya. Kalau lembar mungkin nggak kelihatan ILP-nya, tapi kalau udah saldo rupiah, sama aja kita nggak bisa menjaga nih uang PLN. Ini hati-hati. Mungkin belum ada yang berpikir seperti ini. Jarang-jarang kawan-kawan dengar mungkin penjelasan. Tapi inilah kira-kira. Maka kita jaga, sekali lagi bersikap positive thinking, menguatkan sesama anggota. Jangan sampai bekerjalah sesuai SOP menurut saya. Jangan kita malah terpancing seolah kita mampu dengan target rupiah ini. Ujung-ujungnya kita cari target yang besar, ya kan? Sekarang kalau target yang kecil dia nggak mau lagi, gampang. Kamu main talangin duit kamu banyak, coba talangin duit kami yang gede ini, bisa nggak kamu? Kalau kamu nggak bisa nalangin, kamu kena SP, kena teguran, pembinaan teguran SP.
bahkan kamu bisa saya ILP. Itu kira-kira mereka. Oleh karenanya kawan-kawan, ini sangat penting kenapa kita melakukan penolakan. Tetapi yang menjadi kendala juga begini kawan-kawan, seluruh tenaga OS Indonesia ini, OS PLN itu 135.000, yang berjuang hanya FSMI, yang punya keanggotaan dari total 135.000 itu paling besar 10%, 13 ribuan anggota FSMI OS PLN, itu paling besar. Dari 13 ribuan dipilah lagi berapa yang berjuang datang ke PLN, nggak sampai 10%. Itu banyak solidaritas kemarin itu. Iya. Justru dari pabrikan. Nah, ini yang menjadi pemikiran kita. Memang berat kalau kita bicara di Lampung, untuk berangkat itu ongkos udah berapa, memang itu yang jadi kendala juga. Tetapi kalau kita memang ada niat itu, memang sebenarnya ada jalan. Minimal kita bisa ngirim konsisten setiap pergerakan satu bus. Itu sebenarnya enteng. Kalau anggota kita yang ada di Lampung sekitar 800-an orang ini mau bersolidaritas 50.000 atau 100.000, itu ketemu sih. Iya kan? Ketemu. Kalau aksi itu 1 bulan sekali nggak berat artinya kan. Tapi ya ini yang perlu kita bangun solidaritas, padahal dampaknya ini sangat besar. Saya kira itu 2 poin penting ya. Selain ada isu juga pengangkatan pekerja OS menjadi pekerja di anak perusahaan PLN, tentu juga dengan syarat. Kalau kita bilang rasanya berat, kalau saya berpikir ngadepin volume base ini nggak selesai. Apalagi kita minta diangkat. Dan bahasa itu pun saya cermati juga kemungkinan bahasa PLN, kalaupun yang bekerja di sektor-sektor listrik yang kritikal, bahasa mereka yang sangat resiko besar. Sebenarnya resiko semua kalau bilang kritikal. Dealer ini ya katanya resikonya besar, megang duit PLN miliaran ya kan, setoran, tapi nggak pernah dihargain. Justru kita dianggap kasta terendah di kelompok pekerja OS. Dan sialnya itu sesama pekerja OS pun mengkasta-kastakan, sehingga hilang solidaritas karena menganggap, nah biarlah biar duluan yang kena volume base, kami yang di operasi gardu induk, operator gardu induk, yang di pembangkit, yang di pelayanan teknik masih aman. Mereka nggak tahu siapa yang menjamin keamanan, siapa yang menjamin mereka masih bisa bekerja tahun-tahun berikutnya, bulan-bulan berikutnya, minggu berikutnya, bahkan besok. Nggak ada, cuma Tuhan yang bisa ngejamin. Selagi dikasih napas, dikasih kesehatan ya kan. Tapi dengan gagahnya mereka tidak mau atas nama solidaritas, masih kurang kepedulian. Justru Biller yang paling banyak kemarin di aksi itu. Banyak Biller. Ini menjadi catatan penting. Ini sebuah catatan selain persoalan dari Cirebon juga PHK, sama poin DKB juga tetap kita angkat ya. Kemarin saya sendiri khususnya saya orasikan dan saya pesankan ke pimpinan pusat yang berunding di dalam untuk dibuka kembali itu poin DKB. Itu kawan-kawan ya, menjadi catatan-catatan untuk poin kedua. Yang jelas saya meminta kita semua untuk mensosialisasikan ini, untuk menyadarkan anggota, kawan-kawan kita semua betapa pentingnya aksi nasional ini, karena ini tidak akan sekali dua kali. Yang kita lawan ini plat merah, tentu di belakangnya ada pemerintah atau negara yang mempunyai plat merah ini. Iya, yang mendukungnya, yang punya kan BUMN. BUMN punya siapa? Negara. Pemerintah, ada kementeriannya, langsung di bawah presiden. Oleh karenanya, tetap kita ajak kawan-kawannya sadar akan bahayanya, terus akan pentingnya kesejahteraan kita ke depan. Lihat situasi kondisi ekonomi yang begitu semakin sulit semakin hari. Kemudian yang ketiga, progres pertemuan dengan PT HPI. Tadi saya kira sudah jelas semua ya, dibacakan poin-poinnya. Cuman ada titik tekannya setelah pertemuan kemarin siang mereka mengirimkan draft itu melalui Indri, maka langsung kami tanggapi
Saya bersama Bung Joko sampai semalam, sampai jam 8 membuat itu. Langsung kita kirimkan dan langsung kita minta. Kami, saya rasa, saya bilang secara pribadi khususnya dengan Bu Indri, sudah mengalah. Sudah banyak kami mengalah. Jadi ada baiknya saya bilang, harapan kami kita bersepakat, tetapi kami pun tidak memaksa untuk segera menanggapi. Kita tunggu ini minggu terakhir sesuai kesepakatan pertemuan kita terakhir di Kemenaker. Dalam minggu ini tidak ada keputusan sepakat, maka kita bersepakat bahwa masalah ini kita naikkan ke PHI, ke perselisihan ya. Tinggal PP-nya masuk mediasi dan semuanya selesai masuk ke pengadilan hukum industrial. Satu, saya minta ke kawan-kawan, tentu berat kalau nanti, saya nggak akan bicara manis ya, tentu berat perjuangan perselisihan melalui pengadilan industrial. Selain waktu yang lama, menguras energi kita, baik moral, moral maupun material kita. Kekuatan kita untuk material sendiri hanya mengandalkan COS. Dari aksi-aksi pertemuan ini pun kita udah kedodoran. Terus terang aja, termasuk kemarin kita dimainin, digoyang. Harusnya kita minta kalau memang nggak bisa tanggal 11, kemarin kita minta tanggal 13 sesuai mereka yang mau pertama. Kita minta di Lampung aja. Tetapi begitu nggak ada jawaban, tahu-tahu saya nggak peduli lagi dia nggak ada jawaban, kita sikat. Udah kementerian aja, maka santai aja kita aksi. Tahu-tahu WA, nggak lama berbarengan dari Bung Sulis itu, lewat itu sekitar jam habis lohor, WA untuk bertemu. Disangkanya enak bener merubah schedule. Mulai dari uang, pakaian aja, saya sampai nggak salin, cuman ya bodo amat lah. Cuman uang kan akhirnya harusnya kita pulang dengan rombongan, uangnya yang udah cukup. Akhirnya kita bagi-bagi. Butuh anggaran lagi. Butuh anggaran lagi. Bahkan PUK pun terhutang dengan pimpinan cabang. Waktu mau berangkat aja 250.000. Kita ada utang PC. Iya, 250.000 kan tidak mencukupi. Dana yang terkumpul cuman 650. 750. Iya. Sedangkan satu PUK itu diwajibkan 2 juta, 1 juta. Tapi itulah namanya resiko yang sudah berani kita ambil karena kita mau bergerak dan berjuang. Itu kira-kira kawan-kawan, kalaupun nanti tidak ada jawaban atau mereka masih tidak mau atas solusi ataupun mereka menawar terlalu banyak rugi, ya, mohon keikhlasan kawan-kawan, mohon dukungan kawan-kawan untuk bersabar. Berarti titik temunya hanya menunggu putusan ingkrah dari pengadilan. Kuatkan, artinya ya sabar, mohon doanya aja, karena kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kita mau nekan paket massa, kita lihat kondisi kerja kita. Bahkan dari awal juga sebelum naik mediasi segala macam bipartit, kita udah tawarkan kalau mau mogok kerja. Ternyata beberapa kali kita kumpulkan tempat Bung Samin, tempat Bung Ronald. Jangankan mau 100%, 50% pun nggak mencapai. Artinya sudah banyak kawan-kawan tuh lari dari perjuangan. SDM, selamatkan diri masing-masing. Tidak mau berbuat, tidak mau solidaritas. Mereka merasa masih nyaman, ya. Mereka merasa pekerjaan saya masih bagus, nggak mungkin saya di PHK. Dia nggak tahu, emang dia yang menciptakan takdir di dunia ini. Disentil dikit kakinya kencot ke seleo aja, nggak bisa jalan. Gak usah jauh-jauh, kesandung tahu-tahu, nah nggak bisa berdiri lagi. Selesai, paling sakit. Kalau sembuh, Ada yang masuk kalau sembuh, lah izin Allah nggak sembuh itu, bukan dokter, bukan dukun, bukan tukang urut, itu perantara. Kalau sembuh, kalau diizinkan, nah itu hal kecil. Belum disenggol orang lagi bermotor dari belakang gitu, padahal nggak parah, tahu-tahu mati di tempat, stroke ringan. Ada. Itu musibah. Belum lagi hilap, lagi buntu ngambil uang pelanggan. Banyak. Jadi alasan kita itu kena PHK. Jadi balikan, bukannya sedikit, bukannya nyaman, bukannya merasa kita tidak akan pernah di PHK. Itulah
kita itu terlalu apa ya, kata dan tempur. Meremehkan ya. Dalam pikiran pun kita nggak bisa keluar. Belum lagi berjuang. Dalam pikiran pun kita sudah kalah. Apalagi mau bertempur secara fisik. Mungkin itu kawan-kawan hanya sebatas penyemangat. Silakan nanti ada poin-poin apa yang mau disampaikan, masukan apapun. Untuk sementara saya sampai di sini dulu. Ada kata-kata kurang pas, mungkin bagian dari saya sebagai manusia yang penuh tempatnya salah dan hilaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.